Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang komunikasi interpersonal. Dan sebelum kami membahas pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Billy Fedro Anugrah dengan MPM 2270201084. Perkenalkan, nama saya Linda Doktifyani dengan MPM 2270201096. Kenalkan, nama saya Muhammad Hanafi, NPM 2270201064. Perkenalkan, nama saya Danda Arinda. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Maharani dengan NPM 2270201055. Perkenalkan, nama saya Ahmad Warwinata, NPM 2270201075. Materi yang pertama, persepsi interpersonal. Pengaruh faktor-faktor situasional pada persepsi interpersonal. Yang pertama, deskripsi verbal, mencakup primary effect, central organizing trait. Dan yang kedua, petunjuk proxemic, mencakup tentang jarak dan tata ruang. Yang ketiga, petunjuk kinestik, mencakup tentang gerakan tubuh. Dan yang keempat, petunjuk wajah, yaitu facial meaning sensitive test. Dan yang kelima, petunjuk pralinguistik. Dan yang keenam, petunjuk artifaktual. Dan pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal. Yang pertama, pengalaman, mencakup tentang formal dan informal. Yang kedua, motivasi, mencakup proses konstruktif, motif biologis, ganjaran, atau hukum dan sebagainya. Dan yang ketiga, kepribadian, yaitu proyeksi eksternalisasi pengalaman subjektif secara tidak sadar, leniency effect, orang-orang yang ramah cenderung memberikan penilaian positif pada orang lain, orang yang otoriter cenderung tidak cermat dalam melakukan persepsi. Ya, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari saudara Billy. Yang kedua, proses pembentukan kesan. Proses pembentukan kesan adalah bagaimana proses persepsi interpersonal berlangsung. Manusia secara tidak sadar berupaya menampilkan dirinya sebaik mungkin di hadapan orang lain. Menurut Efrain Gottman menyebutkan presentasi diri. Presentasi diri manusia membentuk kesan dirinya sendiri untuk mengesankan orang lain. Selanjutnya ada pembentukan kesan. Pembentukan kesan terdiri dari A. Stereotip, efek utamaan dan efek halo. B. Teori kepribadian influence. C. Atribusi. Atribusi ada dua, atribusi kualitas dan atribusi kejujuran. Dan selanjutnya ada proses pengolahan kesan. Proses pengolahan kesan atau impressional management. Kesan manajemen adalah kesulitan persepsi juga timbul karena adanya stimuli berusaha menampilkan petunjuk-petunjuk untuk menimbulkan kesan tertentu pada diri penanggap menurut by Efrain Gottman. Oke, di sini saya akan membacakan materi konsep diri. Yang pertama, konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Pandangan, perasaan, dan penilaian diri sendiri disebut looking glass F. Konsep diri mempunyai dua komponen, yaitu yang pertama, komponen kognitif disebut citra diri, self-image. Yang ke B, komponen efektif disebut harga diri, self-esteem. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri adalah yang pertama, orang lain atau significant others atau effective others. Yang kedua, kelompok rujukan, reference group. Oke, di sini ada pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal. Yang pertama, nubuat yang dibuat sendiri, self-fulfilling prophecy adalah kecenderungan untuk berperilaku sesuai dengan konsep diri. You don't think what you are what you think. Yang ke B, membuka diri, openness. Yang C, kepercayaan diri, self-confidence. Yang ke D, selektivitas, terpapan selektif, persepsi selektif, ingatan selektif. Oke, sekian. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang
bakal saya baca, yaitu atraksi interpersonal. Faktor-faktor personal yang berpengaruh. 1. Kesamaan karakteristik personal. Menurut teori konsistensi kognitif, adalah manusia yang selalu berupaya mencapai konsistensi dalam sikap dan perilaku. Yang kedua, tekanan emosional atau stres adalah ketika cemas kita butuh kehadiran orang lain. Yang ketiga adalah harga diri yang rendah, atau orang yang mempunyai harga diri cenderung cepat suka dengan orang lain. Yang keempat adalah isolasi sosial. Orang yang terisolasi cenderung menyukai kehadiran orang lain. Selanjutnya ada faktor situasional yang berpengaruh terhadap atraksi interpersonal. Adalah A. Daya tarik, B. Ganjaran, C. Familiarity, D. Kedekatan, E. Kemampuan. Yang terakhir, pengaruh atraksi interpersonal terhadap komunikasi interpersonal, yaitu penafsiran pesan dan penilaian. Seperti kita menafsirkan pesan berdasarkan hubungan personal atau emosional dan cenderung memberikan penilaian positif apabila kita menyukai lawan bicara. Selanjutnya, efektivitas komunikasi, yaitu dapat dinyatakan bahwa komunikasi semakin efektif kalau para komunikan saling menyukai dan senang dengan proses komunikasi yang terjadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan interpersonal. Teori-teori hubungan interpersonal. Model pertukaran sosial adalah hubungan interpersonal sebagai transaksi dagang. Orang secara sukarela masuk dan tinggal dalam hubungan interpersonal selama hubungan tersebut cukup memuaskan, ditinjau dari ganjaran, laba, biaya, tingkat, dan perbandingan. Yang kedua, model peranan adalah hubungan interpersonal sebagai panggung sandiwara individu memainkan peran sesuai naskah yang dibuat masyarakat. Yang ketiga, model permainan, dan yang keempat, model interaksional. Tahapan hubungan interpersonal yaitu pembentukan hubungan interpersonal. Yang kedua, peneguhan hubungan interpersonal atau dipengaruhi oleh faktor keakraban, kontrol, respon, dan emosional tepat. Yang ketiga, respon konfirmasi dan respon dikonfirmasi. Dan yang keempat, keputusan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal bisa putus karena adanya konflik. 5 sumber konflik yaitu kompetensi, diminasi, kegagalan, provokasi, dan yang terakhir perbedaan nilai. Dan yang terakhir, faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal yaitu yang pertama adalah percaya. Yang yang kedua sikap suportif, dan yang ketiga sikap terbuka. Di sini saya akan membahas materi tentang studi kasus. Bagian penting dalam komunikasi interpersonal adalah memahami sikap dan tindakan saat berinteraksi dengan individu lain sehingga memberikan nilai dari komunikasi yang dijalankan secara mendalam. Melalui komunikasi mendalam, baik secara verbal maupun non-verbal, akan melahirkan kepercayaan kepada pihak yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Sementara komunikasi yang dilaksanakan saat ingin mengajukan pertanyaan secara langsung, akibatnya materi pembelajaran tidak bisa dipahami dengan maksimal. Komunikasi interpersonal yang dilakukan melalui layar akan lebih melelahkan dibanding dengan komunikasi tatap muka. Kegagalan beradaptasi dalam dinamika kehidupan merupakan pemicu utama terciptanya konflik dalam kehidupan. Gangguan dalam pembelajaran selama penutupan sekolah berpotensi meningkatkan hambatan komunikasi antara guru dan pelajar, serta terlebih lagi bagi gangguan mental pelajar. Mereka cenderung memilih menghabiskan waktu dengan aktivitas bermain daripada mengikuti pelajaran melalui online. Sekian, terima kasih.